Selamat pagi saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi ini kembali saya bisa berbagi kepada saudara-saudara semua. Dalam Wednesday Morning Spirit hari ini Rabu 22 September 2021. Saya mengajak mari kita mengawali dengan memuji Tuhan melalui nyanyian Kulo mesti derek Gusti. Kita pujikan bersama. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan, pagi ini kami akan menerima tuntunan-Mu melalui firman yang akan kami dengar. Kami membuka hati dan pikiran kami. Juga hamba-Mu ini berserah diri. Kiranya Tuhan mengaruniakan kepada hamba-Mu ini hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya ambil sebagai dasar adalah surat Efesus 4 ayat 1-3. Mari kita perhatikan bersama. Sebab itu aku menasehatkan kamu. Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tema firman Tuhan saat ini adalah berpadanan atau berpadaman. Tentu ini didasarkan atas bacaan kita, terutama adalah ayat yang pertama. Hendaklah hidupmu berpadanan. Tetapi yang terjadi di dalam kehidupan kita berpadanan atau berpadaman. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, suatu ketika di sekolah, guru memberikan perintah kepada murid-muridnya memotong tali
panjangnya adalah sudah diberi contoh. Lalu murid-murid itu melakukan apa yang diminta oleh guru mereka. Sayangnya mereka tidak menjadikan tali dari guru itu untuk contoh secara keseluruhan. Satu murid kemudian mengambil, kemudian memotong panjangnya sekian. Nah, kemudian tali milik guru itu tidak dipakai lagi. Murid yang lain justru mencontoh murid yang sudah memotong talinya itu. Demikian juga murid-murid yang berikutnya. Yang dia contoh bukanlah contoh yang diberikan oleh guru mereka. Hasilnya adalah ada selisih sedikit dan ternyata semua sama sekali tidak ada yang sama dengan contoh yang diberikan oleh guru tadi. Apa makna di balik ilustrasi ini? Yang namanya berpadanan itu memang tidak mudah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus memberikan nasihat supaya kehidupan kita itu berpadanan dengan panggilan kita sebagai orang percaya. Nah, siapa yang memanggil kita? Yang memanggil kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu, hidup kita contohnya adalah Tuhan Yesus, bukan yang lain. Oh, Tuhan Yesus itu kalau berkarya, berbuat baik, bukan untuk kesombongan. Dia melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, tetapi setelah itu justru dia memerintahkan jangan diberitakan kemana-mana. Dia tidak pernah sombong. Dan ketika Tuhan Yesus disakiti, apa yang terjadi? Tuhan Yesus ketika mengalami peristiwa yang paling menyakitkan di atas kayu salib, dia berkata, "Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan ketika menghadapi tantangan yang berat, ketika mengemban misi Sang Bapa, Tuhan Yesus tidak pernah menyerah. Berpadanan. Jemaat Efesus juga menghadapi tantangan yang berat di dalam kehidupan mereka. Rasul Paulus pada waktu itu sedang berada di dalam penjara. Itu jelas kalau kita membaca ayat yang pertama, orang-orang yang dipenjarakan. Rasul Paulus sedang di dalam penjara. Nah, pertanyaannya ketika kita itu berhadapan dengan tantangan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita, berpadanan atau berpadaman. Padam tahu ya, lampu padam, mati. Kalau berpadanan itu berarti kita kuat seperti Yesus. Kalau berpadaman itu berarti banyak yang mati, banyak yang menyerah. Banyak yang kemudian memilih, sudahlah, meninggalkan Tuhan Yesus. Atau paling tidak, semakin meredup-meredup. Mulai dari padam semangat ke gereja, padam semangat untuk berdoa, padam semangat untuk melayani, lama-lama imannya yang padam. Mari kita berintrospeksi. Kehidupan saat ini berat, tidak mudah. Nah, kita berpadanan atau berpadaman. Tuhan memampukan kita untuk berpadanan dengan panggilan kita. Amin. Tuhan memberkati.
Saya ajak kembali kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas firman yang memberikan kami motivasi, inspirasi di tengah tantangan hidup yang berat untuk tetap berusaha, berpadanan. Sekalipun terkadang justru padam semangat kami, karena begitu beratnya hidup ini. Mampukan kami untuk bangkit kembali ya Tuhan. Kami ingin melanjutkan hidup kami kembali. Kami ingin terus berjuang walau itu tidak mudah. Berkati kami, tuntun kami menyerahkan aktivitas kami hari ini, baik yang bekerja, sekolah, kuliah, mengurus rumah tangga, dan berbagai masalah hidup kami, sakit, keluarga, apapun itu, Tuhan buka jalan keluar. Kami menyerahkan gereja kami, bangsa dan negara kami, pelayanan-pelayanan, Tuhan memberkati. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin.